Selamat pagi dan shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau pujikan, ku menyembahmu, ku masuk ruang maha kudus. Amin, haleluya Yesus. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuat. Ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang. Kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kau melawat setiap kami Yesus. Kami rindu jamahan-Mu Yesus. Ku menyembah-Mu, kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah Engkau, sebab namamu kudus. Amin, amin, haleluya. Angkat hatimu, katakan ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya Yesus.
Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu telah menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami telah menyembah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau duduk diam. Kami mau menjadi Maria-Maria yang tekun mendengar nasihat firman Tuhan. Dan kami mohon pertolongan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, terlebih dapat melakukannya. Kau mengurapi yang berkati Bapak Gembala yang pagi hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Berkati beliau dengan keberanian sehingga apa yang disampaikan benar-benar adalah suara Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih doanya Diaken Gus Riyadi. Selamat pagi semuanya, shalom. Saya senang jumpa saudara semua. Pertanyaan saya, senangkah saudara jumpa saya? Amin. Nah, kalau sama-sama senang kan ya oke, gitu ya. Pagi ini saya sampaikan satu hal bahwa mungkin saudara melihat waktu datang sudah mulai ada bangunan yang nampaknya mengganggu parkir motor ya. Dan memang untuk beberapa saat kita harus keluar dari zona nyaman ya untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Harus ada kesiapan orang itu untuk sesaat keluar dari zona aman, ya nyaman gitu, ya kan. Nah, sementara nanti di dalam ini akan mulai dikerjakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua melangkah dengan iman. Dan satu hal yang perlu kita semua pahami bahwa mujizat dalam pelayanan adalah ketika kita umat Tuhan itu mendapatkan apa yang saya doakan ya selama puluhan tahun. Tentu kita juga berdoa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk memperoleh pembaruan IMB dalam kurun waktu 1,5 tahun. Tercatat dari tanggal 15 2020 ketika oleh kuasa Tuhan dari berbagai pihak mendorong saya untuk melangkah. Dan tepat tanggal 10 Maret yang lalu, di hari ulang tahun saya persis saat itulah ditandatangani IMB buat gereja kita. Dan untuk itu saudara-saudara, konsekuensinya harus ada proses pembangunan. Maka tidak bisa tidak kita melangkah dengan iman. Bersama Tuhan pasti bisa, yang percaya katakan amin. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai tidak ada action proses pembangunan, aturannya IMB yang sudah turun itu bisa ditarik kembali. Itu sebabnya kita melangkah dengan iman. Saya memulai untuk ya tindakan iman seperti yang sudah saya sampaikan yang lalu, tidak perlu saya ulang. Apa yang ada saya serahkan. Puji Tuhan, kemudian berlanjut, sudah diinformasikan kepada saya baik oleh bendahara dan juga yang langsung menginfokan kepada saya, beberapa anak Tuhan juga ambil bagian. Dan ternyata setiap proyek karya kuasa Allah dinyatakan, amin. Nah, saudara berdoa dalam hidup ini, ya, agar hidupmu itu terus dalam kontrolnya Tuhan. Kalau kontrol Tuhan itu berlaku atas hidup saya dan hidup saudara, saya punya keyakinan dan itu fakta spiritual. Jadi spiritual itu bukan ilusi, spiritual itu bukan fiksi, spiritualitas itu adalah sebuah realitas. Bagaimana Tuhan sanggup melakukan pemeliharaannya dan campur tangannya. Tentu kita bukan tipikal orang yang di dalam permintaan kita menuangkan semua keinginan kita yang seolah-olah melampaui dari umur kita. Dan itu yang seringkali terjadi dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah itu sebabnya pagi ini saya minta agar Tuhan memberikan tuntunan buat kita. Agar kita tahu, kalau kita hidup di dalam kuat kuasa rencananya,
hidup saya, hidup saudara, orang tua, orang muda, laki, perempuan yang masih sendiri, yang menikah, yang akan menikah, ya, yang purna keluarga, semua pasti dijamin oleh Tuhan. Kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam Matius pasal 13. Saya rindu saudara tahu siapa sebenarnya kita ini di hadapan Tuhan. Ya, Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya lihat ini belajar. Ini saya tanya nih Tuhan, ayat ini saya coba cari lagi ayat-ayat yang lain. Maka waktu saya search ya di dalam Alkitab, hanya satu ayat yang memakai istilah hal yang sangat khusus ini. Saya ulang baca, pada waktu itulah orang-orang benar akan apa saudaraku bercahaya. Kata cahaya Alkitab banyak pakai. Ya, lanjut. Seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Nah, kata kerajaan Bapa ini yang saya cari begitu. Nampaknya ada suatu kejelian yang Tuhan memberikan kekhususan kepada seorang penulis Alkitab. Diberi wahyu oleh Allah kepada Lewi, Matius, penulis Injil ini. Dikatakan, ya, dalam kerajaan Bapa mereka. Titik, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya bertanya, siapa yang bertelinga hari ini? Coba diraba saudaraku. Haleluya, terima kasih karena saudara belajar taat walaupun untuk perkara-perkara yang rada ya mustahil. Ya. Tetapi Alkitab katakan di sini apa? Hendaklah kamu memberikan perhatian, hendaklah kamu menyimak, hendaklah kamu fokus untuk belajar mengerti. Kenapa kata kerajaan Bapa mereka? Ya, yang umum kita lihat kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan. Tapi rupanya di sini Tuhan tidak memberitahu kepada kita ada hal yang sangat spesial bahwa kerajaan Bapa. Sebab kalau kerajaan Allah itu untuk umum. Merekanya nanti mereka yang umum. Ya, betul Pak Yusin ya, Pak T. Yusin ya. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kerajaan Bapa mereka. Iya, ya Pak Taye, Pak Wawan, ya ini kebetulan yang di depan-depan aja yang saya panggil. Tidak ada maksud apa-apa gitu loh ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan kalau kerajaan Allah, ya orang berkata semua kenal Allah. Kerajaan Tuhan, ya mereka siapa? Ya semua akan berkata begitu. Tetapi ketika ditulis di sini, dalam kerajaan Bapa mereka. Mereka itu siapa sih saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mereka itu yang dulunya dikuasai dosa. Mereka itu siapa? Yang asalnya jahat. Orang kalau dikuasai dosa cenderung jahat. Ucapkan bareng dengan saya. Orang jika dikuasai dosa apa? Cenderung jahat. Bukan jangan jahat, kamu nanti berdosa. Itu tidak demikian dalam iman Kristen. Tetapi kalau orang dikuasai dosa, dia cenderung jahat. Jadi kadang-kadang tidak tahan. Ya, gambar Allah di dalam diri manusia itu sudah rusak. Dan yang ada keluar mengeksplor diri hal-hal yang sudah dalam keadaan rusak, ya, jahat itu. Aneh hidupnya, kalau tidak merugikan orang tidak enak. Ya, kalau ndak noho orang ndak enak, kalau ndak gosip orang umpamanya ndak enak. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan kita dulu termasuk saya. Ndak aneh gimana? Berapa waktu lalu saya katakan ketika saya masih hidup di dalam keanehan sebagai orang muda yang setengah gila, saudara. Ada orang lewat jalan sama pacarnya gitu, saya selomot rokok ya dari belakang. Itu kalau ndak gendeng ndak gitu. Dan waktu itu ketika saya lakukan tindakan aneh, kemudian orang itu noleh, kemudian dia tarik pacarnya jalan begitu, saya pikir saya ditakuti orang, saya pikir saya jadi jagoan, saya pikir ya layaklah saya anggota gangster tertentu, zaman itu kan geng-gengan begitu. Tapi sekarang baru saya ngerti, oh
orang itu pastinya pakai pemikiran, wes ayo jalan terus, kenapa? Sing waras, sekali lagi apa sing waras? Berarti sing gendeng sapa? Ayo ngomong. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya seperti itu. Kegilaan-kegilaan. Kenapa? Karena hidup saya dikuasai dosa, dikuasai setan. Nah, jadi musuh besar itu manusia adalah kuasa setan atau iblis, kuasa dosa, dan yang paling ujung masih ingat kuasa MAUT, apa? Maut. Nah, orang kalau dikuasai 3 musuh ini, saudara, hidupnya rusak. Ya, mentalnya rusak. Kebiasaannya buruk. Jalan hidupnya ngawur, tidak ada arah yang jelas. Ya, dia semua melakukan mau-maunya sendiri. Nah, itulah saya waktu itu. Saya tidak ngomong orang lain, ya saudara. Kenapa? Karena dikuasai musuh. Ya namanya dikuasai musuh itu tidak berdaya. Jadi sekali lagi, itu ya. Waduh, dahsyat luar biasa. Seneng, kangen banget mas, luar kota terus Jerengan. Aduh, seneng banget ya. Puji Tuhan nama keluarga. Iya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dikuasai musuh ini, hidup jadi aneh, hidup. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, perlu ada proses gitu loh. Kalau sampai ya orang berkata, jangan jahat ya, jangan sing aneh-aneh, nanti kamu dosa. Kalau kamu dosa nanti dihukum. Iman Kristen tidak demikian. Sekali lagi saya tekankan, karena dikuasai setan, dikuasai dosa, maka orang itu cenderung apa tadi saudara? Jahat. Nah, jahat itu terjemahkan sendiri, yang aneh-aneh. Ya, dari pikiran jahat, dari perasaan jahat, selalu underestimate, tidak jelas maksudnya apa, komentarnya buruk umpamanya ya. Dalam dunia dagang bisnis bawaannya pingin cuma cari untung dewek, ya kan? Nah, itu yang terjadi di dalam dunia ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena dikuasai dosa. Gimana Pak? Enggak berbuat seperti itu Pak. Jangan lagi nyari yang halal Pak. Nyari yang apa? Yang haram saja Pak. Nyari yang halal, aduh, wong nyari yang haram saja apa? Susah. Lah ini konsep kerajaan iblis. Pak, kalau beli barang elektronik itu, Pak, kalau mau cari murah gampang, apa? Spanyolan. Saya pikir dulu itu pernah saya ditawari, Pak, ada AC second masih bagus, itu Singapuran Pak. Nah itu dijelaskan apa Singapuran? Itu barang di Singapura itu tidak peduli masih bagus, tapi kalau sudah masa pakainya itu cukup, sudah dicopot diganti yang baru. Memang demikian ya. Kemudian barang bekasnya itu segera dilego dan diantaranya bisa sampai waktu itu, saya tidak ngerti sekarang ini, bisa sampai di negeri kita. Sehingga waktu saya tanya apa Singapuran itu, dijelaskan seperti itu. Tapi waktu saya tanya, ya kok ada yang baru, Spanyolan Pak. Apa itu? Dia jawab, iya Pak murah. Karena Spanyolan itu maksudnya separuh nyolong Pak. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah banyak kali kita berpikir kalau dengan cara kerja begitu, sugihnya cepat. Mungkin bisa, mungkin juga tidak. Dan perlu saya kasih tahu, dalam dunia ini memang penuh jebakan Batman ya. Dalam kehidupan dalam dunia ini ketika orang cara memperolehnya itu dengan cara yang tidak beres, dengan cara-cara kuasa iblis yang menjadi dalang sumber inspirasinya, pasti juga habisnya itu juga drastis. Contoh bukan orang lain. Ketika saya berperilaku jahat, cara nyarinya duit dari masa muda saya sudah jalankan. Kerjaan halus kasar sudah, kerjaan halal haram sudah, dan kemudian apa yang saya peroleh dari semuanya itu? Nol besar. Saya tidak dapat apa-apa dan terakhir. Kemudian iblis berpikir
bahwa inspirasi yang mahal menurut versinya setan yang sudah diberikan kepada saya adalah saatnya saya harus membayar harganya kepada setan. Dengan cara apa? Dia mau merenggut nyawa jiwa saya melalui sebuah kecelakaan yang sedemikian ya, menyesakkan. 8 hari sekarat, dan pada hari-hari terakhir itu saya melihat wajah-wajah iblis setan yang menyeramkan, yang mengerikan, menakutkan, siap untuk membawa saya. Coba saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semakin saya dicelikkan mata rohani saya, sehingga kalau hari ini saya menyampaikan kepada saudara semua, itu bukan dongeng. Satu, dasarnya Alkitab, kebenaran firman, dan dalam banyak hal puji Tuhan, sempat Tuhan membukakan itu dalam pengalaman kehidupan masa lalu saya, dan lanjut sekarang di dalam Tuhan itu masa kini saya, dan saya mempunyai pengetahuan yang semakin jelas dari isi hati Tuhan berkait dengan keberadaan atau kemasa depanan saya bersama saudara-saudara semua. Amin. Menikmati semua yang baik dari Tuhan. Nah, itu pekerjaan setan. Setan bukan Tuhan. Kalau Tuhan ngasih itu totalitas. Dia tidak nuntut balas. Ya, digambarkan seperti kasih ibu kepada beta. Iya kan? Nah, kalau ibu itu ngasih semuanya, dia totalitas, ya tentu beda dengan posisi kita anak. Seringkali kita tentu tidak bisa setulus kasih ibu, kasih orang tua. Digambarkan ibu karena sebetulnya prinsipnya sama, ya ibu ya bapak itu. Tetapi karena budaya masyarakat kita yang sebagian, nah ini perlu saudara ketahui, ya sebagian itu berangkat dari pola pikir dari suatu kepercayaan tertentu yang di dalam banyak hal itu, ya dari satu sisi, ya sisi kaum Hawa itu nampak yang penting di belakang, tetapi di dalam hal ini ya saudara dikasih Tuhan ditonjolkan sekali bahwa ibu itu kasihnya lebih daripada bapak. Mungkin juga ada benarnya sedikit, tetapi tetap juga saya merasa sebagai bapak sampai hari ini yang saya pikirkan satu hal. Dari waktu kami masih sulit, ya selalu saya mikir, lebih baik anak-anak yang makan. Kalau toh pas-pasan, ya kami tidak usah makan. Nah ketika saya ngomong kami, ketika itu mendiang masih bersama dengan saya, tentu ya beliau dan saya. Ya, biar anak nikmati sesuatu. Kami ya nanti dah. Dan itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan kebetulan membawa saya sampai kepada jenjang tertentu, di dalam satu kenyataan, ya ketika Tuhan mempercayakan sesuatu yang saya dikasih Tuhan, kemudian saya katakan, dah anak-anak sudah saatnya mengelola. Nih, ini udah punyamu, nih punyamu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, bagi keluarga yang, Pak saya belum sampai di situ, enggak usah kecil hati. Tidak mustahil bahwa anak-anak kita itu ya nanti akan dikasih kesempatan meraih rezeki dari kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang penting iman. Orang tua kasih teladan iman, orang tua kasih teladan. Nasihat jangan cuma omong doang. Ya itu. Lalu kita kasih warisan iman buat anak, itu melampaui segala sesuatu. Syukur kalau mengasih warisan iman, kasih warisan sesuatu jika dimungkinkan lakukan. Saya tidak pikir tipikal yang nyari senang sendiri gitu loh. Makanya sampai hari ini, detik ini saudara, kepemilikan ya benda tidak bergerak itu, alias ya barangkali bentuk rumah tanah, tidak ada atas nama saya. Ya sudah, saya ini hak-haknya ini sudah. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya tidak mengatakan saya sebagai bapak yang perfect, tidak. Tetapi saya sedang menjelaskan tadi, sebetulnya inilah cara berpikir orang tua. Dan orang tua itu siapa? Ya bapak, ya ibu. Dan nanti kalau saya hanya menekankan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, Pak Ishak Puroto pasti protes kepada saya. Betul Pak Ishak? Saya loh susah-susah loh Pak, dari muda saya mengabdi kerja cari duit juga. Ya untuk keluarga loh Pak.
apakah di bawah telapak kaki saya tidak ada surganya Pak? Saya jawab, enggak ada. Ada apa Pak? Kapal. Surga miliknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ngomong sama tetangganya, surga milik Tuhan. Iya, surga milik Tuhan Pak. Ibu-ibu jangan sakit hati. Seneng, kapan hari itu anakku sungkem. Waduh senengnya, hati-hati sampai jadi dewa. Ya, terus apa lagi? Wah beda Mbak Yune anakku, sampai nyuci kakiku. Luar biasa ya. Gitu. Satunya enggak mau enggak mau kalah. Dek, anak saya itu bukan cuma dicuci, setelah dicuci terus apa? Waduh, ya enggak bubulen, jamuren, ya toh. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ada lagi. Orang itu kalau ngomong kan selalu toh jor-joran itu enggak mau kalah. Ya, beda sama anak saya. Loh, terus gimana Bu? Makanya kadang-kadang deh ini dasar wisma ya toh, arisan tuh ngobrolnya ya ngono-ngono iku. Ya saudaraku. Bukan cuma cuci, minum, terus apa lagi? Dikelamuti loh. Ya, apa tungkak saya itu. Nah jangan saudara bangga begitu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus ya. Jangan sampai salah gitu loh. Nah kembali lagi Tuhan kalau dia memberi, dia tanpa permintaan imbalan. Dia tidak pernah mengungkit. Kalau setan enggak, saya ngalami saudara, saya ngalami. Ya, kadang kalau saya mengenang itu hidup, waduh saya ngabdi sama setan, pergi ke tempat-tempat. Orang yang bilang angker itu saudara saya datangi. Ini Tuhan saksinya loh. Loh kok gitu Pak? Lah iya wong itu saya ada dalam mentoring mendiang ibu saya, ya puji Tuhan. Untung ibu saya belasan tahun sebelum beliau wafat dia berpulang ke sana udah jadi ya warga anggota kerajaan Bapa, bukan cuma warga, tetapi kalau dikatakan kerajaan Bapa mereka, berarti Bapak kita itu raja, amin. Kerajaan itu miliknya siapa? Miliknya Bapak kita, ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sebelum bertobat, ya dia mementori saya, tengah malam, dia diajak ke kuburan, bangun ayo, melok ibu. Tak ikuti, nanti kuburan. Ya. Nah itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan terlatih seperti itu. Tapi ujungnya apa? Setan. Pendusta, mulut besar iblis itu jangan pernah saudara dan saya ikuti. Kalau umpamanya dia nanti melintir sebuah kenyataan. Kalau cara kerjamu cuma model begitu. Ngikuti ya orang-orang yang kayaknya ya rajin ke gereja. Kapan kayanya? Kalau kerjamu model seperti itu. Setan akan berkata caranya mesti begini. Ada Spanyolnya dikit. Ada nipunya sedikit. Ada nyakiti orang sedikit. Ada ya dan seterusnya. Engkau bisa kaya. Tapi jangan-jangan engkau tidak bisa menikmati kekayaan apa yang kau capai. Jadi kalau engkau ada di dalam kerajaan Bapamu, makanya ikut aturannya dia, saudara dan saya akan menikmati berkat rezeki dan kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan itu kepada kita. Yang setuju percaya katakan. Ya, semua anak-anak Tuhan, keluarga besarku yang ada dalam ibadah online, coba saya sapa sesuai dengan yang tertulis di dalam akun ini, ya, Al-Rizki Ferdiansyah, ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Arthur Enoch, ini ada di Manado, ya, Bu Hegi dan seluruh putra putri cucu. Bayu Bintang, nah ini anak Anda, bukan akunnya jenengan, ya. Oh mama yang pakai, oke, ya, puji Tuhan. Bu Theo, Tuhan memberkati, ya. Deborah Sandra, ya, ini Debbie Sondak, Surabaya. Kemudian Hari Gunawan, oh ini Putri Hari, ya. Henske Repi, puji Tuhan. Tuhan melawat dimanapun Anda berada. Dan Hiskia Kristiawan, oh pasti diberkati Tuhan. Muka-muka semua kenal dia. Indah Sari, thank you Indah dan cucu-cucuku Lala dan adiknya, Tuhan memberkati, ya. Seluruh keluarga, puji Tuhan. Pak Kasno Roland, Lukas Susanto, Maria Efrana, Meriza Ruth, mungkin karena tugas ya hari ini. Bu Mary David Susapril, ya, Nelly Gultom, ya, puji Tuhan. Horas,
Olwin Huta Barat, puji Tuhan. Pinkana, ya mungkin saya belum jelas siapa Anda, tapi yang jelas Anda adalah keluarga besarku, Pur Suko, ya, Priaken Suko. Ratna Tri Wulandari, Tuhan memberkati Ratna dan seluruh keluarga. Privandayani, ya ini anakku Iva, puji Tuhan. Dan Ronald Latumahina, Simatupang Jimer di Sumatera, ya. Sis Prasetyo Stefanus Reddy, ini anakku Reddy, ada di Jawa Tengah melaksanakan tugasnya. Teresia Bonita, Mbak Titin Sarwo, Vera Clara, Vera Kusuma, Bu Vera, Tuhan memberkati. Win Winarni, puji Tuhan, ya. Bu Gatot, ya. Willy Iwa, Tuhan memberkati. Seluruh keluarga Willy. Yosua, ya, Ersaga, puji Tuhan. Dan nanti yang lain akan ibadah dalam ibadah malam nanti secara online. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat mereka itu siapa? Ya tadi saya sudah jelaskan. Tetapi sekarang kita sudah menjadi milik Tuhan. Iya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 18. Ini prosesnya. Efesus 2 ayat 16 sampai 18. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Beroleh jalan masuk kepada siapa? Kepada Bapa. Ini kalau tidak ada jalan masuk tidak bisa. Jalannya di stop sama malaikat kerubium yang membawa pedang bernyala-nyala api. Itu kalau saudara baca. Ketika setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Eden, Firdaus, Taman Allah itu dijaga. Tidak satu pun bisa masuk ke sana. Kecuali atas seizin yang punya. Dan yang punya Firdaus saya berharap saudara kenal. Siapa Mas Paulus? Siapa yang punya Firdaus? Iya. Maka dia yang bisa mendamaikan. Salib itu luar biasa. Makanya dalam beberapa hari ke depan, dia akan memasuki satu peringatan penting dalam iman Kristen. Yaitu Paskah yang diawali dengan Jumat Agung. Pesah. Kelepasan orang Israel dari Mesir dan dibawa Tuhan masuk ke negeri perjanjian. Kelepasan orang berdosa, saya dan saudara pada masa kini untuk dituntun Tuhan memasuki kerajaan Bapakku, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita masuk ke situ. Kita beroleh jalan masuk. Artinya apa? Dibukakan jalan. Kalau enggak nemu, saudara bisa jadi orang baik, maaf ya, sampai kebalik-balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, harta bendamu, seluruhnya bahkan bukan separuh. Engkau jual, engkau bagikan buat orang miskin. Tetapi saya mau katakan, itu enggak ngaruh sedikit pun dengan dibuka atau ditutupnya pintu Firdaus. Kekristenan itu seperti itu, jelas sekali saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya dulu yang dikuasai dosa, ya, jadi jahat, ya saudaraku. Sekarang kita jadi anak-anak Bapa. Dan Bapa itu punya kerajaan. Kerajaan Bapa itu, ya, ada di dalam suatu kenyataan yang dahsyat. Pengaruhnya sampai sekarang kita ada di dalam dunia ini, maksudnya sudah dapat pengaruh kerajaan Bapa. Pak, kita belum masuk ya Pak kerajaan Bapa, belum. Tetapi hidup ini sudah dalam teritorinya. Jadi satu contoh sederhana. Waktu Hong Kong masih ada dalam kekuasaan Inggris, maka saudara tahu, ya tahun 2000 pas ya kalau tidak salah, itu kemudian diserahkan kembali kepada pangkuan ya China. Tapi sebelum itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, style kehidupan masyarakat Hong Kong itu banyak kali sangat-sangat dipengaruhi dengan kemajuan
ya negara Inggris, bangsa Inggris. Coba, gaya Eropa. Itu ada di Hong Kong, saudara yang dikasihi Tuhan. Majunya luar biasa pada waktu itu dibanding dengan ya daratan di Hong Kong. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, aneh pada waktu dimerdekakan sesuai dengan perjanjian, ya. Nah itu stylenya kalau Inggris jajah itu gitu. Dia ada kayak masa batas kontrak, nanti tahun sekian aku serahkan, aku kembalikan kepada pangkuan China. Pada waktu diserahkan, saudara tahu enggak, masyarakat di Hong Kong itu mereka enggak terima. Merasa seneng, nyaman, dan sudah enjoy dengan pengaruh ya Eropa pada diri mereka pada waktu itu. Ya, sistem pemerintahnya semua kemudian mengikuti sistem dari China. Nah, setelah ada perubahan, tapi pada waktu Inggris berkuasa atas Hong Kong itu ya itulah tingkat ekonominya segala macam ya. Nah ini gambaran saudara, walau mungkin tidak sempurna ilustrasi ini. Kerajaan Bapa siapa? Bapa kita semua, karena mereka itu kita, gereja Tuhan, orang yang ditebus oleh Tuhan. Ya, kita masih di dunia, tapi pengaruhnya, budayanya Tuhan terus ingin tanamkan kepada kita. Lah ini masalahnya, saya perlu kasih tahu kita, banyak masih orang Kristen, dia sebetulnya warga kerajaan Bapa surgawi, tapi budayanya masih duniawi. Lah ini yang perlu harus ada proses. Ya Jose ya, mbek putune dhewe kan ngono kudu di ya loh. Supaya sing liyane juga, iya. Engko aku dipanggil kayak saya gitu, kayak Jose. Ya, jadi saudara-saudara ini loh resikonya. Gereja full AC, ya kenikmatan. Iya. Ya, saudara jangan nanti, nanti kalau pindah di tempat itu gimana Pak, ada AC ya? Jangan khawatir. Saya sudah beli ya stand air conditioner ya, ada di situ. Air condition ya, di situ saudaraku dikasih Tuhan 2. Ini adiknya Pak Juli Raharjo, minta 2. Berapa PK? 3 PK cukup Pak untuk ruangan ini. Saya bilang beli 2, stand itu bisa dipindah-pindah nanti. Jadi kalau darurat di sana, sewaktu-waktu nanti kita kembali lagi di sini juga dalam kondisi masih darurat, itu tinggal pindah aja. Cuma kalau lihat kenyataan dengan AC adem ini kok ono sing ngantuk-ngantuk, saya jadi berpikir ulang. Apa AC itu kita jual lagi aja ya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sidik mimbar kemeringet deh, kono enak nyenyak. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Tuhan ingin saya dan saudara tahu. Mesti ada perubahan. Kalau enggak, jaminan itu enggak akan terjadi. Kalau apa? Loh Pak, katanya di dalam kerajaan Bapa kita itu terjamin. Ya, so pasti. Saya ngalami. Ya dulu bajingan. Hidup saya enggak jelas. Masa depan saya suram. Arah jalan saya mirip orang setengah gila. Tapi 1979 Tuhan datang memanggil menyelamatkan saya. Dan dia membentuk saya tertatih-tatih belajar untuk mengikuti budaya, culture surgawi yang dia ajarkan. Walau masih sampai hari ini banyak kekurangan, tetapi saya dapatkan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan itu penting. Kolose 1 ayat 12 dan 13. Ini kedudukan saya dan saudara itu ini. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Semua katakan amin. Saudara, ini kuncinya loh, ayat 13. Coba baca bareng dengan saya, terutama yang paling ngantuk bersuaralah walaupun di balik masker. 1, 2, 3. Ya, Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Siapa anaknya itu? Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan kerajaan Bapa.
Karena pada bagian lain nanti Tuhan Yesus sudah disebut kepada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Petrus juga nulis begitu. Kenapa? Tidak salah, karena Yesus ini berkata, aku dan Bapa adalah. Nah kalau kita sudah pindah dari kerajaan setan, gelap, iblis, ya, kuasa-kuasa dunia, dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah, maka hidup ini dijamin Tuhan. Tuh ayat yang ke-12. Dan mengucap syukur. Ini orang kalau merasa dijamin sama Tuhan, adanya ucapan syukur. Kalau dia hidupnya merasa nggak terjamin, khawatir, kurang, nggak jelas, bawaannya bukan ucapan syukur. Sebaliknya apa? Menggerutu, ngomel, bersungut-sungut, maki-maki, melontarkan semacam kata-kata yang nggak jelas. Dan kadang-kadang ya orang-orang yang tidak berdosa, tidak ada kaitannya, jadi lontaran kepuasan diri untuk mengucapkan kata-kata, ya arahan-arahan, framing yang tidak jelas, ya membuli orang dan sebagainya. Itu luapan orang yang tidak pernah puas di dalam hidupnya, nggak ada ucapan syukur. Ya kalau ada ucapan syukur, syukur atas apa? Syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu, aku dan saudara semua, dikatakan untuk mendapat bagian dalam apa? Yang ditentukan. Jadi sudah ada penentuan. Belum doa Tuhan udah nyediakan. Ya, tinggal kalau kita doa itu dapat dengan Bapak kita. Ya, kita ada dalam kebenaran. Makanya orang dalam kebenaran nyambut gawe ini sing tenanan, yang benar. Jadi pendeta yang benar, jadi diaken, jadi jemaat, jadi pengusaha yang benar, jadi dokter yang benar, jadi tentara yang benar, jadi polisi yang benar, jadi ya siapa saja. Mungkin dalam bidang yudikatif, ada hakim, ada jaksa, ada lawyer. Ada anggota KPK, ya umpamanya, yang benar. Kalau semua benar, kita akan dapat ya penentuan itu. Kayak umpamanya contoh tadi, ketika Tuhan memberikan kepercayaan, kesempatan buat saya untuk apa? Nyalurkan. Ini saya tentukan karena dapatnya yang dulu ini Christine, ini Eski dulu kan waktu itu. Karena saya kerja 37 tahun lah ya. Dapat kesempatan untuk nyicil rumah satu itu ya saudara yang dikasih Tuhan. Sudah selesai ya notarial balik nama ini saya tentukan. Ini untuk Eski dan ya keluarganya. Yang ini untuk Christine dan keluarganya. Saya tentukan. Kenapa tidak waktu Eski usia SMP umpamanya. Kemudian ini enggak. Belum tahu bagaimana mengelola. Iya kan? Tapi begitu dia sudah masuk dewasa ini. Nah Tuhan itu juga gitu. Ada kadang banyak kita ya barangkali merasa kenapa doaku ini kok sampai hari ini belum terkabul. Mungkin belum. Yang setuju ngerti katakan amin. Ya waktu itu Tuhan. Ya belum dapat ini, belum dapat ya. Saudara dikasih Tuhan, nempel aja sama Tuhan. Nikmati yang udah ada. Gitu loh. Ya kita ini seringkali masih pakai konsep di luar kerajaan Bapa. Melihat apa? Kebun tetangga lebih apa katanya? Hijau. Tidak ada bisa mengucap syukur. Iya kan saudara-saudaraku dikasih Tuhan, udah ada makanan ini. Enak nih kucap jahe. Padahal ini apa umpamanya? Iya kan? Fuyung hai. Ya kacak sidik. Iya. Ini pecel Pak godong-godongan. Ya enggak apa-apa. Pagi ini saya sarapan kates, saudara tahu. Karena beberapa saat ini saya merasa kurang, ya agak kurang lancar seperti biasanya. Kalau ya panggilan alam. Apa itu Pak? Nanti saya bukakan. Itu termasuk rahasia Henry. Bukan rahasia Allah. Iya kan? Dan saya makan, kemudian puji Tuhan, ya ada yang dia akan kastes, foto makan sebelum ini, sungguhan. Tolong saudara bagi anak-anak Tuhan tunjukkan ya watak yang berbeda bahwa kita menghargai mereka yang melakukan puasa. Ya silakan. Untuk saudara janganlah makan sembarangan, minum sembarangan ya. Walaupun ya tokoh-tokoh beliau-beliau itu yang sudah memahami, menyampaikan juga
Ya sebenarnya orang kalau niat ya niat, nggak peduli ada orang ini. Ya biar itu untuk kalangan saudara kita mereka sendiri. Tapi saya serukan saudara dimanapun saudara tinggal, ya saudara makan yang ada sembunyilah. Jadi saudara kadang orang itu nggak ngerti tujuannya apa gitu loh. Kalau kita ngerti, kok mungkin bukan tujuan saya Pak, saya itu ya maunya itu yang protein hewani terus gitu. Ya cepat mati kalau maunya gitu. Ya karena ini adanya cuma daun-daunan. Nah, mungkin Tuhan tahu nih, nak kolesterolmu itu tinggi banget. Makanya sementara tak wae rezeki kodong-kodongan. Ya, nanti nek kamu terus mangan ijo-ijo, pasti suaramu jadi centing gitu di tengah khotbah akan bisa bunyi mbek. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi itu menyehatkan. Kita seringkali ya mulai terpengaruh dengan pikiran lain, seolah-olah Tuhan kita tidak membuat penentuan, penyediaan, dan kekhawatiran kita merasa ya harus membantu Tuhan sampai justru malah melupakan Tuhan dan pekerjaannya. Ya, apa-apa yang harus kita kerjakan kita lupakan karena kita ya poyang-payingan, ya tabrak sana tabrak sini, mencari dengan cara kita, merasa bahwa kalau tidak dengan cara ini saya tidak akan sukses. Ingat. Sudah benarkah sikap kita seperti itu? Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Haleluya. Kita anak Bapa yang punya kerajaan, dalam kerajaan itu punya persediaan segala sesuatu yang dibutuhkan di dunia ini bahkan sampai akhirat. Ingat itu. Akhirat apa Pak? Surga. Rugi besar kalau saya dan saudara di dunia ini maju, hebat, terkenal, memiliki segala sesuatu, ya, tapi ada sayangnya sulit menikmati. Waduh. Kemudian waktu kita masuk akhirat, kita melarat di sana. Maaf, kalau nggak punya rumah itu istilahnya apa saudara? Bahasa Indonesia baku sampai dijadikan nyanyian apa? Tuna wisma, itu yang dinyanyikan oleh sahabat saya itu. Langit sebagai atap rumahku, gitu ya kan? Pernah dengar itu? Dan bumi adalah lantainya, hidupku menyusuri jalan. Enak loh nyanyi jadi. Ngono gak gelem ngamen. Ya, sisa orang yang aku makan. Alias apa? Bambung. Loh iya kan? Kalau di sini mungkin ya bambung cuma gitu. Tapi kalau di akhirat bambung, maaf. Kenapa Pak bambung? Tidak punya tempat. Halusnya tunawisma. Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan apa? Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan. Itu loh. Nah ini ditentukan Tuhan. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya dong. Bapak gembala katanya penuh kasih. Tapi bisa ngasih rumah kok cuma kepada anak-anak kandungnya sendiri. Kepada kami semua kok tidak. Maaf, saya bukan Tuhan. Oh iya toh. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah betulan itu kok yang Tuhan kasih cuma segitu. Ya gak tahu kalau Tuhan kasih ratusan rumah mungkin saya bagikan lah. Ya dengan imbal balik 0%. Ya saudaraku yang kasih Tuhan. 0% uang muka tetapi pembayaran di belakang. Ya, lipat ganda 70 kali. Nekek apa itu? Ya, memang ini model tukang cekik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau engkau anak, engkau dapat. Gimana Pak anak? Ya yang benar aja gitu loh. Makanya ini konsep-konsep kebenaran terus ya menjadi dasar terapi buat hidup kita.
cari duitnya tadi, kaitan kedinasannya, ya kita jadi petani-petani yang benar. Kan dikatakan nanti orang-orang benar, ya kan? Nah, orang benar siapa? Ya saudara yang dibenarkan dan belajar mengikuti proses, langkah, budaya, culture yang benar. Bisa dipercaya orang, waduh berat ini songgone, ini harus saya junjung tinggi. Itu bagus. Baru dipercaya sedikit neko-neko, amblas hilang jalane, rezeki muntek, ndak akan ada lagi. Rezeki berlanjut susah cari makan. Dan saya lihat dalam dunia itu seperti itu. Semakin dipercaya, semakin saudara konsisten. Semakin saudara junjung tinggi sebuah kepercayaan itu. Kemarin ada yang ngobrol sama Pak saya. Ini ya dipercaya untuk setiap barang-barang yang dibutuhkan untuk proses kami itu, puji Tuhan, berapa bulan, 2 bulan bayar, karepmu. Wah itu kalau sudah kata karepmu itu kan apa artinya? Percaya. Jangan minggat duit orang kalau udah kayak gitu, kan gitu. Ya ini saya ngomong secara umum ya, tetapi yang saya lihat dari sisi positif, statement seperti itu bagus. Pola pandang kita berubah. Kita warga kerajaan surga, bukan warga kerajaan kegelapan. Ya, dalam hidup nikah. Ya, makanya nanti ada peneguhan pembaruan nikah jam sesi 2. Ya, langsung. Jadi begitu selesai langsung masuk. Saudara yang ingin ikut boleh ya. Saudara barangkali minum-minum sebentar, nanti kita lanjut setelah ini disterilisasi ruangan dan saudara bisa ikuti. Anak rohani saya Samuel dan Dinda ya belum menikah dengan cara lain, saudaraku, karena mereka baru bertobat ya. Anak-anak kami ini mau kami serahkan, harus diperbaharui nikahnya dulu. Sudah baptis mereka berapa waktu yang lalu, nanti akan diperbarui nikahnya. Kenapa? Maka ucapan janjinya, aku sekarang di dalam kuasa kerajaan Bapa, aku semakin mau mengasihimu. Nah itu. Ya. Tanya gimana nanti cincin? Copot, didoakan. Karena bagaimanapun dulu proses pemasangan itu ada prinsip-prinsip yang, nah kalau ada prinsip di luar kerajaan Allah, kamu boleh nikah, tapi juga tidak sulit untuk kamu, kalau nggak seneng jodohmu habis, ya kamu boleh apa? Tolong suruh jawab. Tolong jawab. Kok gak gelem ngomong? Gini apa-apa mau ngempakno pendeta itu gitu loh, jemaat itu jeleknya. Kalau kamu sudah gak senang, kamu gak cocok, itu kemungkinan jodohmu sudah habis, maka ya lebih baik, halo? Sing bantar toh. Itu halus-kalusen, sing cespleng. Awal katanya C. Dalam Yesus Kristus tidak mengenal perceraian. Yang percaya katakan amin. Kecuali mati. Ya, ketika pasangan itu meninggal, berarti urusannya sudah dengan Tuhan. Alkitab memberitahu sudah tidak ada lagi ikatan secara hukum. Memang di dalam kehidupan itu diberitahu. Ketika kita pindah dari alam nyata, alam roh, akhirat, orang beriman, sorga, udah urusannya nggak ada ya koneksitasnya sedikit pun dengan yang hidup. Loh Pak, saya itu pernah ketemu tuh Pak dengan keluarga yang udah meninggal, itu kok bolak-balik saya mimpi. Itu ya bisa saja karena keterilangan, kangen, dan itu wajar manusiawi, tapi tetap harus saya beritahu kepada saudara bahwa jika demikian, saya harus tahu sadar yang mati dalam Tuhan, setia sampai akhir nafasnya, itu adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin. Dan kita sedang menuju yang model gitu. Nah, kalau saudara sadar itu, di kuburan itu bukan ada lagi orang yang kita kasihi. Kita perbaiki, kita rawat, kita babati rumputnya, kita bangun kalau ada rezeki, tidak masalah, tidak salah, ya. Tapi itu adalah menjadi monumen apa? Kemenangan iman. Ini monumen kemenangan, bukan monumen ya kehancuran. Jangan lantas ngomong di situ. Ya, ngomongin anak kepada ibu, Bu. Aku kok koyok ngene sih Bu.
Ya, atau Pak, Mas, atau Dek, aku gini deh, aku pamit. Aku tidak lama lagi akan masuk ke medan laga, berjuang, perang. Ya, karena Rusia ini sudah terlalu. Umpamanya gitu. Pamit dulu ke kuburan. Anak Tuhan, enggak perlu. Ya kalau boleh bawa bunga situ ya boleh. Boleh, enggak salah. Ya. Tapi bunganya jangan bunganya mesti kembang boreh. Ya. Macam rolas. Nah itu udah lain lagi. Saudara bisa ambil melati, mawar, ros, taruh dengan tangganya, mau bunga sedap malam, nggak boleh, sah-sah saja. Tapi jangan terus kemudian, bagaimana kabarmu di situ? Terus dia jawab, ya situ juga bagaimana? Gitu. Terus apa kira-kira? Sampai nggak boleh ngelayat bablas. Loh. Nah ini saya harus bicara kebenaran. Ya, nanti waktu saya berpulang jangan ada yang kemudian terus doakan moga diterima Bapak Gembala kami di sisimu ya Tuhan. Saya dari sana gedem-gedem terlalu diajari bertahun-tahun, puancet saya. Bisa ngerti maksud saya? Ya jangan ya. Saudara dikasih Tuhan lepaskan satu waktu. Ya, pasti satu hari itu keniscayaan. Katakan Tuhan, puji Tuhan aku bisa gini, aku akan mengenang beliau. Karena aku merasakan beliau menuntun dan membimbing aku menjadi beriman seperti ini. Dan aku tahu beliau ya Hendri Haryono ALM. Loh, ALM ya. Ya titelnya tambah saudaraku. Kapan itu Pak? Jangan keburu 1000 tahun lagi. Macam guyu loh, penuh arti itu ketawanya nanti. Ya, saudara-saudaranya dikasih Tuhan begitu. Jadi, Tuhan, saya minta seperti itu. Pak, boleh enggak pas Paskah atau Natal atau hari apa itu pergi ke makam? Ya boleh-boleh aja lah. Tapi jangan terus kemudian saudara di situ mau apa gitu loh. Iya kan? Mau minta doa restu. Gak ada urusan. Makanya saya perlu sampaikan kepada saudara nanti di sorga ketika kita reuni besar, kita tahu siapa dulu berperan jadi bapak kita, peran jadi ibu kita, peran jadi suami kita, peran jadi istri kita. Tahu, tapi tidak ada halo, apa kabar? Ngerti maksudnya? Ya, tidak ada. Nah ini harus saya terus terang saya sampaikan. Ya. Supaya cara berprinsip kita dalam kebenaran. Karena kalau ngikuti budaya adat, Pak orang semeninggal itu kadang-kadang bisa kembali. Nah itu ada yang menawarkan jadi mediator. Terus tiba-tiba orang lain itu bicaranya seperti suami orang itu, seperti istri orang itu, seperti anak orang itu, seperti orang tua dari orang itu. Mirip. Saya mau tanya, itu pekerjaan siapa gitu? Betulkah si mati itu datang bicara? Saya akhiri ya dengan satu pemikiran Yohanes 15 ayat 19. Silakan semua pelayan Tuhan. Yohanes 15. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Amin, amin, amin. Pak, kalau tidak ngikuti adat yang model gitu-gitu, nanti kan saya dibenci orang. Nah ini masalahnya. Ini masalahnya. Ada orang meninggal tetangga kita, ngelayat, harus ngelayat kalau sudah di rumah. Boleh Pak, itu orang agama lain, datang boleh. Cuman kadang kalau kita mau ikut bantuin ngangkat itu, pengangkat jenazah, kadang ada orang-orang yang enggak mau karena enggak boleh membolehkan karena kita dianggap lain agama. Tapi saya bisa bantu apa? Lakukan.
Tapi kalau ada sebuah upacara, peringatan, orang-orang mati, nah saudara mau dilibatkan, mohon maaf kalau untuk itu. Tapi kalau untuk tugas kemasyarakatan, kami ini bangsa Indonesia, kami siap sedia saling bantu. Walaupun beda agama, beda kepercayaan, it's okay. Yang ngerti katakan amin. Ya kita enggak boleh terus kemudian ya ikut orang melakukan yang di dalam Alkitab jelas ada. Harus mungkin masih berkaitan dengan ya orang mati. Orang mati sudah di sorga. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Nah kalau yang mati ada orang yang kita kasih, yang sangat mengasihi kita. Beliau itu masih di kuburan itu kan kesian. Ya nah, kuburannya terawat kan banyak kuburan gak terawat. Ada wedus lewat situ nelek, sapi lewat situ nyetak apem kukus. Ya, nah saudara kesian ya. Gak ada di situ. Makanya lalu ada coba-coba cerita dari makam tuh orang yang dikasih Tuhan. Ada sinar cemlorot, saya sesat. Stop, jangan bicara lagi seperti itu. Nah, itu bukan budaya kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dan kita akan diberkati, menikmati berkat dari waktu ke waktu. Karena Tuhan sudah menentukan segala berkat rezeki kita itu selalu ada. Yang percaya katakan amin. Nyanyi satu pujian ya dengan Bu Wati. Nah kita akan mengagungkan Tuhan. Pak Yohanes Widodo, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Wah baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita berdiri sama-sama, semua baik. Semua baik. Puji Tuhan. Anakku tangga juga bisa bersama. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Semua keluargaku yang onsite dan online, semua dalam berkat Tuhan. Yesus. Yesus, haleluya. Jadikan hidupku berarti. Sekali lagi refrennya saja. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Amin. Amin. Hidupku berarti. Tuhan terima kasih. Pagi hari ini kami semakin mengerti kedudukan kami di hadapan-Mu. Dan kami semakin tahu bahwa Bapak kami itu Raja. Dan Bapak yang Raja menyediakan kerajaannya bagi kami kelak. Namun selama kami dalam perjalanan di dunia menuju kerajaan itu, kuasa teritori kerajaan Allah, kerajaan Bapakku melingkupi hidupku semua. Sehingga aku tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini. Asal aku melangkah dalam kebenaran, proporsionalitas kami jaga. Dalam kehidupan ini profesionalitas juga kami jaga. Seorang percaya berprofesi apapun kami konsisten melakukan seperti yang menjadi petunjuk Tuhan. Kami yakin dan percaya dari pekerjaan yang terendah sampai yang tertinggi semua akan terjalankan dengan baik, dengan Tuhan dipermuliakan. Karena kami dalam kebenaran, niscaya berkat-berkat Tuhan, rezeki semakin dilimpahkan. Dan bukan hanya kami memperoleh saja, tapi kami juga dapat menikmati. Itu sebab kami berdoa agar semua anak-anak-Mu yang ibadah pagi ini ada dalam berkat kuasa Tuhan.
Kami akan melangkah terus dalam kemenangan. Kuasa setan kegelapan tidak ada lagi kaitannya dalam kehidupan kami, karena kami sudah menjadi anak-anak Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Semua yang sedang dicanangkan dalam gerejamu ini Tuhan memberkati dan campur tangan. Pagi ini kami juga unjukkan tiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mencatat dan mengingatnya sampai kepada kekekalan surgawi. Dan kami yakin percaya tuean, panenan, Tuhan selalu sediakan. Engkau peruntukkan setiap orang yang ada di dalam kuat kuasa kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, semua pelayan-Mu Tuhan berkati dan urapi. Dan akhirnya Tuhan Yesus kami berdoa, Indonesia diberkati Tuhan. Penuh sejahtera, penuh keselamatan, dan bangsa kami menjadi bangsa yang maju di dunia ini. Dan akhirnya kami bersyukur memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan sertai perjalanan kami pulang dan pertemukan dengan semua keluarga kami, dan kami memuliakan Tuhan. Hormat puji bagimu sekarang sampai selamanya. Dan terangi jalan hidup kami dengan sinar wajah-Mu, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk dan menyiapkan diri keluar sesuai dengan arahan dari pelayan Tuhan. Tuhan berkati. Shalom.